Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kembali lagi di channel saya Goy Elektro, teman-teman. Ya, ini lagi kedatangan sebuah tamu, ya, tamu TV Polytron, yaitu dengan gejala kerusakan tidak mau nyala, teman-teman. Ya, sekarang kita coba ya TV-nya seperti ini. Lalu kita tekan tombol powernya, lalu kita perhatikan gimana gejala kerusakannya, teman-teman. Ya, indikatornya nyala. Kemudian kita tekan tombol di panel ya, CH program supaya TV bisa on ya, kita tekan. Oke, kita tunggu sejenak apakah TV bisa start. Ya, ternyata TV kembali standby ya, teman-teman ya. Oh ya, untuk itu kali ini saya akan membagikan tutorialnya untuk memperbaiki TV yang kasusnya yang seperti ini, teman-teman ya. Ya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, teman-teman, inilah TV-nya sudah saya bongkar. Kemudian kita keluarkan mesinnya, teman-teman. Dan kita cek bersama ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Ini juga udah pernah diservis ya, nggak masalah ya. Kondisinya seperti ini mesinnya ya, biar lebih jelas lagi. Oke, ya, untuk pengecekan awal ya, teman-teman ya, kita gunakan multitester ya, multitester ya. Ya, di sini ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Sekarang ya, sekarang TV-nya kita cek kabel negatif ke cross body ya, ke di sini saja, ke sini boleh. Oke, teman-teman, sekarang kita coba ukur tegangan yang masuk ke B+ ya, teman-teman ya. Ya, TV kita on. Ini B+ nya di sini, teman-teman ya, sambil kita lihat ampernya apa di avometernya ya. Ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita ukur ya tegangan yang masuk ke B+ ini di skala 250 volt ya, DC di pada avometernya ya, seperti itu ya. Tegangan masuknya ada sekitar berapa itu ya, 60 volt, tetapi channelnya belum kita tekan ya. Kalau kita tekan nanti dia bisa on ya. Kita lihat berapa tegangan yang masuk ya, ada 100 volt di B+ ya. Kemudian kembali standby, tegangan drop ya, kembali standby, tegangan drop. Kemudian kita cek di output vertikal ya, saya curiga di vertikal terlebih dahulu ya. Untuk pengecekan vertikal untuk teman-teman pemula, ini profnya kita pindahkan ke 50 volt ya. Di sini adalah pin-pin tegangan yang ada pada IC vertikal. Sekarang kita cek tegangan masuk yang ke IC vertikal ada berapa volt. Kita tekan kembali, ada ya 12 volt ya. Dia tegangan simetris, teman-teman ya. Terus yang tegangan 12 volt plus ya, yang negatif kita coba ukur juga yang tegangan negatifnya
apakah hadir ya. Untuk yang negatif kita balik ya, kita balikkan prof merah ke negatif. Yang negatif kita coba di sini ya, di sini. Oke baik teman ya, di elko ini ya. Ya di sini ya kita ukur. Ya, yang negatif ada sekitar 13 volt. Ya di sini ada sekitar 13,5 volt ya, 13,5 volt. Terus yang di positif sedikit berbeda ya. Coba pada kaki positifnya di sini ya, diodanya di sini di ujung sini. Dioda output tegangan simetris ya teman-teman. Ada tegangan sama ya, tegangan sama. Terus lagi yang kita ukur itu output ya, output AC vertikal apakah hadir. Biasanya ada pada pin nomor 5 ya, letaknya di sini ya. Ini kalau kita urut ini perginya ke sini ya, ke sanggul, ke iok teman-teman ya. Sekarang kita ukur saja di pin nomor 5 di sini, apakah ada tegangan yang keluar. Tegangannya ada teman-teman ya, sekitar 10 volt ya. Tegangannya ada sekitar 10 volt. Sepertinya di bagian vertikalnya ini enggak masalah. Namun untuk mengetahui ciri-ciri kerusakan pada TV ini adalah kita coba naikkan tegangan screen dengan memutar screen yang ada di playback ya, seperti ini. Kita putar tinggi aja ya, kita putar tinggi ke kanan, kemudian kita nyalakan TV, ya. Apakah ada tampilan di depan ya? Kita lihat bersama teman-teman, menampilkan apa ya TV ini ya. Apakah ada tampilannya ya, seperti ini ya. Coba kita lihat. Wah seperti itu ya teman-teman ya, pelangi. Ternyata pelangi teman-teman, pelangi nampil ya, cuman gambarnya pelangi. Untuk kasus seperti ini terlebih dahulu saya curiga pada sebuah ini ya, sebuah IC vertikal. Bisa saja IC vertikalnya yang rusak atau di pin nomor 7 tidak ada tegangan, bisa juga ya. Tapi untuk yang pertama kali kita coba dulu mengganti IC vertikalnya. Oke teman-teman, kita lepas terlebih dahulu ya IC vertikalnya. Memang dari segi pengukuran sih tegangan outnya ada, cuman ya begitulah tadi ya, kok masih tetap pelangi begitu. Kita lepaskan saja dulu ini.
coba lepaskan. Ya, ini teman-teman ya. Oh, ternyata memang IC-nya ada seperti kebocoran ya, ada bintik hitam, kurang sehat memang sepertinya teman-teman. Sekarang kita coba ganti IC-nya kah? Kita coba ganti IC-nya. Oke, baik teman-teman, ini tadi IC-nya menggunakan STV 93 berapa ya, 9382 kurang jelas. Jadi intinya saya ganti dengan TDA 8172 teman-teman ya, TDA 8172. Langsung aja ya kita ganti. Alangkah lebih bagusnya kita beri ini ya, pasta teman-teman ya, karena pada sebelumnya ini nggak diberi pasta sama sekali ya teman-teman. Coba dilihat itu teman-teman ya, nggak ada pastanya sama sekali. Jadi wajar saja kalau memang IC-nya cepat rusak karena panasnya tidak menyebar ya dengan baik. Bagusnya diberi ya seperti ini supaya lebih awet teman-teman, bisa menambah umur panjang ya. Pastikan pekerjaan kita itu kalau bisa cari kualitas yang bagus teman-teman ya, biar pelanggan senang sama kita itu teman-teman. Oke, baik. Nah, sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita solder, coba kita solderkan. Sekarang kita solderkan teman-teman. Ya, begitu. Karena ini solderannya sedikit acak-acakan ya, jadi untuk memastikan bahwa itu ada jalur yang short apa tidak, kita gunakan multitester di skala buzzer ya teman-teman ya. Kita tes gini aja, kalau solderannya lengket maka akan bunyi buzzernya. Maklum teman, pekerjaan malam ya. Oke, baik teman, solderannya dalam keadaan bagus. Sekarang waktunya kita untuk mencoba ya. Kita coba
sebelum mencoba, tegangan skrinnya kita turunkan kembali ya, seperti sebelumnya ya. Nah begitu. Agar lebih yakin, kita bersihkan bekas solderannya dengan thinner teman-teman ya. Kita kuas-kuas seperti ini biar bersih, biar enak ya dipandang mata. Oke. Nah sebelum TV dinyalakan, ini saya perhatikan di elko yang di bawah ini ya, yang di bawah ini 35 volt 100 mikro agak sedikit menggembung teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita ganti sekalian ya. Wah, di lem ternyata ya, ada lemnya sedikit menggembung ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat agak sedikit menggembung, ini kurang bagus, jadi kita ganti saja. Oke, sekarang kita solder elko-nya. Ini udah dapat penggantinya teman-teman ya. Oke, baik, sudah disolder. Kemudian kita tinggal uji ya. Kita tinggal tes hasil ya. Kita colokin kembali ke listrik. Oke, sudah dicolokin. Kemudian kita lihat apakah ya, kita tekan ya di panel ya, sama-sama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Apakah kembali standby TV-nya? Sekarang kita coba puter ya screen-nya. Puter screen-nya. Lalu kita lihat di depan teman-teman ya, kita lihat bersama. Nah itu teman-teman ya, TV-nya udah nyala ya, cuman sedikit merah ya. Sedikit merah tuh hanya bagian apa aja ya, PTC aja ya, itu biasa ya, itu sangat mudah ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi intinya ini sudah berhasil, hanya tinggal merahnya saja ya. Untuk yang berwarna merah nanti saya akan posting di video berikutnya teman-teman ya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan subscribe teman-teman ya di channel saya, karena itu gratis. Oke, see you tomorrow.